harus apa. Besar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya tentu sudah mengenal yang namanya sawi cesim ya. Sawi cesim ini biasa kita temukan untuk sawi bakso, kemudian mie ayam ataupun nasi goreng ya. Dan menanam cesim sendiri di pekarangan rumah itu sangatlah mudah dilakukan ya, karena selain bisa dijadikan untuk menanam hobi menanam di rumah, menanam cesim bisa berpeluang bagus untuk bisnis sampingan, apalagi jika menggunakan metode organik ya, karena tentunya hasilnya akan berbeda. Secara ekonomi, tanaman sayuran yang menggunakan sistem organik itu harganya akan lebih mahal, karena bisa dibilang lebih terjamin secara kualitas dan hasilnya juga lebih bagus. Dengan menanam cesim di pekarangan rumah yang terbatas, teman-teman bisa menanam sawi secara organik dan bisa dipasarkan secara online, sehingga ini bisa menjadi peluang bisnis. Dan tentunya dengan modal yang kecil kita bisa menanam sawi cesim dengan kualitas yang bagus. Keuntungan menanam sawi cesim sendiri di rumah itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama yakni cepat panen. Kita bisa memanen sawi cesim ini 1 bulan setelah tanam. Yang kedua, mudah dalam merawatnya. Yang ketiga, bisa mengurangi pengeluaran bulanan untuk belanja. Yang keempat, bisa dijadikan sebagai bisnis sampingan. Dan yang kelima, mempercantik taman kita. Jadi suasana taman kita, rumah kita lebih asri. Dan berikut ini adalah bagaimana cara menanam cesim secara organik di rumah ya. Untuk yang pertama tentunya kita memilih bibit yang berkualitas dulu. Teman-teman bisa menanam cesim ini dari bibit yang dibuat sendiri ataupun bisa juga membeli benihnya secara online ya. Di situ banyak pilihan merek dan varietasnya ya. Kemudian kita siapkan juga media tanamnya. Untuk media tanamnya juga cukup mudah, cukup menggunakan tanah gembur, pupuk kandang dan juga arang sekam dengan perbandingan 1:1:1. Dan untuk medianya bisa menggunakan pot, polybag ataupun bahan-bahan bekas. Di masa pertumbuhannya itu tanaman cesim itu akan mudah
roboh ya, karena batangnya itu akan tumbuh tinggi dan seringkali akarnya terlihat. Nah, ini kita harus menutupnya dengan media tanam ya, agar tanaman lebih kuat dan tidak mudah patah ya daunnya serta batangnya. Gulma yang tumbuh di media tanam harus rajin-rajin kita cabut agar tidak mengganggu pertumbuhan caisim. Dan jangan lupa teman-teman, untuk menanam caisim ini diperlukan sinar matahari yang cukup agar pertumbuhan caisim ini bisa maksimal. Paling tidak 5 jam itu sudah bagus. Untuk perawatannya sendiri jangan lupa setiap hari harus disiram ya, untuk menjaga kelembapan media tanam. Dan pemberian nutrisi kita berikan 5-7 hari sekali. Dan yang paling mudah pupuk yang bisa kita buat secara organik adalah menggunakan air cucian beras ya, yang sudah difermentasi. Untuk dosisnya menyesuaikan ya. Kalau kami biasa 1 liter itu kami beri 5-15 mili ya untuk 1 liternya. Selanjutnya, selain rajin menyiram ya, sambil menyiram tentunya kita harus sering mengontrol tanaman sawi kita dari hama dan penyakit ya. Hama yang sering menyerang itu biasanya ulat daun, kemudian hama penggerek dan juga belalang serta jamur ya, apalagi di musim penghujan itu rentan sekali terhadap jamur. Nah, kalau terlihat tanaman sawi caisim kita sudah terlihat terkena hama, harus segera diatasi. Untuk yang sudah parah seperti ini, kita bisa langsung menanganinya secara manual, yakni dipetik saja dan kita buang jauh-jauh. Nah, di usia 1 bulan setelah tanam, biasanya tanaman caisim itu sudah siap dipanen. Ini nanti insya Allah ini akan kami panen ya, karena sudah cukup umur ya. Sebelumnya ini kalau kami memanen itu biasanya berdasarkan sesuai dengan kebutuhan saja ya, seperlunya saja ya. Jadi tidak langsung semuanya kami sekali panen, cukup kami memetik seperlunya saja. Dan ini sekarang kami juga akan memanen sebagian dari tanaman caisim ini untuk dibuat sayur. Kalau hujan-hujan gini dingin memang paling enak untuk membuat bakmi rebus ya. Nah, untuk campuran bakmi kita cukup metik seperlunya saja ya. Jadi begini teman-teman, enaknya punya kebun sendiri di rumah meski di lahan sempit ya. Kalau kita butuh mau masak apa, kita tinggal petik ya. Dan kita memetiknya juga seperlunya saja, jadi bisa untuk persediaan yang lama, tidak harus banyak ya, sehingga seringkali kalau banyak kebutuhannya sedikit dan airnya yang tidak langsung termasak terkadang layu ya. Jadi teman-teman, itu tadi cara menanam caisim di rumah ya. Bisa kita menanamnya di polybag, di barang-barang bekas ataupun di pot. Nah, sangat mudah bukan cara merawatnya dan cara menanamnya, dan tentunya hasilnya juga melimpah dan kita bisa mengambil manfaatnya begitu banyak dari menanam caisim sendiri di rumah. Semoga sajian tadi bermanfaat. Kami mohon maaf jika dalam tutur kata dan penyajian video yang kurang berkenan di hati rekan sekalian. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.